Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Nina Nur Azizah dengan NIM 1806513 dari kelas 6B PG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 keterampilan dasar mengajar yang meliputi keterampilan membuka, keterampilan menjelaskan, dan keterampilan menutup. Pengertian keterampilan dasar mengajar. Menurut Suwarna tahun 2006, keterampilan dasar mengajar dapat didefinisikan sebagai kemampuan minimal yang harus dicapai oleh calon guru. Nah, dengan demikian, maka dapat kita simpulkan bahwa keterampilan dasar mengajar merupakan kemampuan minimal dalam kegiatan atau aktivitas yang kompleks, namun masih saling berkaitan, yang harus dimiliki oleh guru untuk menunjang pembelajaran anak. 3 keterampilan dasar mengajar yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, keterampilan membuka. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Dan yang ketiga, keterampilan menutup. Yang pertama, keterampilan membuka. Menurut Helmiati tahun 2013 halaman 43, keterampilan membuka pembelajaran adalah kegiatan guru dalam mengawali proses pembelajaran untuk menciptakan suasana siap mental, fisik, psikis, dan emosional siswa sehingga memusatkan perhatian mereka pada materi dan kegiatan yang akan dilalui. Nah, hal tersebut dimaksudkan agar anak terpusat pada hal-hal yang akan mereka pelajari. Dan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh anak, sehingga dapat mengetahui tingkat pencapaian anak dan tingkat keberhasilan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam tahap ini, yang perlu dilakukan oleh guru terlebih dahulu adalah menciptakan suasana agar anak secara mental, fisik, psikis, dan emosional terpusat pada kegiatan pembelajaran yang akan mereka lalui. Nah, selanjutnya, komponen-komponen membuka pembelajaran. Ada 4 macam. Yang pertama, memfokuskan perhatian dan membangkitkan minat siswa. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Yang ketiga, memberi acuan. Dan yang keempat, mengaitkan pelajaran yang telah dipelajari dengan topik baru. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang pertama, memfokuskan perhatian dan membangkitkan minat siswa. Nah, pada detik-detik awal pembelajaran, ada banyak hal di luar ruangan kelas yang mungkin masih memikat perhatian anak. Nah, hal tersebut dapat membuat anak tidak bisa fokus pada materi dan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, guru dapat menetapkan titik hubungan antara anak dengan pelajaran yang disampaikan. Guru juga harus dapat membangkitkan minat belajar sampai anak dapat memusatkan perhatian mereka kepada pelajaran. Guru perlu menghubungkan antara materi yang disampaikan dengan minat dan kebutuhan anak. Misalnya, dilakukan dengan cara yang pertama, mengaitkan materi dan berita-berita terkini, menyampaikan cerita, dan tentunya menggunakan alat bantu media. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan dalam menimbulkan motivasi itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, memberikan kehangatan dan menunjukkan sikap antusias.
Nah, guru hendaknya bersikap ramah, antusias, bersahabat, hangat, dan penuh keakraban. Sikap semacam itu akan dapat menimbulkan rasa senang pada diri anak, sehingga memunculkan motivasi untuk belajar. Yang kedua, menimbulkan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu anak dapat distimulus dengan cara misalnya memperlihatkan gambar, mendemonstrasikan sesuatu, menceritakan suatu kejadian yang relevan dengan materi. Selanjutnya, guru juga dapat mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan gambar, peristiwa, atau cerita tersebut, yang jawabannya terdapat dalam materi yang akan dipelajari. Nah, yang ketiga, memberi acuan. Memberi acuan ini diartikan sebagai usaha untuk mengemukakan secara spesifik dan singkat serangkaian alternatif yang memungkinkan anak memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dipelajari dan cara yang hendak ditempuh dalam mempelajari materi pelajaran. Nah, untuk itu, usaha yang dapat dilakukan guru adalah yang pertama, bisa dengan menjelaskan tujuan pembelajaran ataupun dengan menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang keempat, mengaitkan pelajaran yang telah dipelajari dengan topik baru. Pelajaran itu harus dihubungkan dengan pelajaran-pelajaran lain yang telah dikuasai oleh siswa agar menarik perhatian dan menajamkan pengertian mereka terhadap rangkaian pelajaran tersebut. Nah, pelajaran dalam pertemuan sebelumnya harus diulang secara ringkas untuk dikaitkan dengan pelajaran yang baru, seperti hal-hal yang telah diketahui, pengalaman-pengalaman, minat, dan kebutuhan-kebutuhan. Nah, metode untuk mengaitkan pelajaran yang sekarang dengan pelajaran yang sebelumnya harus divariasikan oleh guru. Nah, contoh usaha guru untuk membuat kaitan tersebut bisa dengan cara yang pertama, meninjau kembali sampai seberapa jauh materi yang sudah dipelajari sebelumnya dan membandingkan pengetahuan lama dengan yang akan disajikan. Misalnya, guru terlebih dahulu mengajukan pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman siswa, seperti itu. Nah, selanjutnya, pentingnya membuka kegiatan pembelajaran menurut Sa'ud 2012 halaman 56, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membantu anak mempersiapkan diri agar sejak semula sudah dapat membayangkan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi, dengan adanya kegiatan pembukaan ini, maka dapat membantu anak untuk mempersiapkan diri agar ia dapat membayangkan kegiatan pembelajaran seperti apa sih yang akan mereka lakukan. Nah, yang kedua, menimbulkan minat dan perhatian anak pada apa yang akan dipelajari dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dengan adanya kegiatan membuka ini, maka dapat menimbulkan perhatian anak pada apa yang akan dipelajari dalam kegiatan pembelajaran ini oleh mereka. Yang ketiga, membantu anak agar mengetahui batas-batas kegiatan yang akan dipelajari. Nah, dengan demikian, maka anak tidak akan terlalu jauh berpikir gitu. Mereka akan mengetahui sampai batas mana sih mereka akan melakukan kegiatan tersebut. Yang keempat, membantu anak agar mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasainya dengan hal-hal baru yang akan dipelajari atau yang belum dikenalnya. Nah, selanjutnya ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan merupakan keterampilan guru dalam
memberikan informasi secara lisan yang berupa fakta, ide, atau pendapat kepada anak didik menurut Uzur tahun 2008. Nah, keterampilan menjelaskan ini sangat penting dimiliki oleh guru karena tugas utama seorang guru adalah menyampaikan sesuatu pada anak didik sehingga terjadi perubahan pengetahuan dan pemahaman dalam diri anak dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Nah, selanjutnya, menurut Mulyasa tahun 2007 halaman 81, komponen-komponen keterampilan menjelaskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada perencanaan dan ada penyajian. Perencanaan. Guru perlu membuat suatu perencanaan yang baik untuk memberikan penjelasan, terutama yang berkaitan dengan isi pesan atau materi dan penerimaan pesan. Nah, perencanaan yang dapat dilakukan, yang pertama, tentukan garis besar materi yang akan dijelaskan. Yang kedua, susunlah garis besar materi tersebut secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami peserta didik. Jangan sampai bahasanya terlalu tinggi sehingga anak sulit memahaminya. Yang ketiga, siapkan alat peraga untuk memberikan contoh atau ilustrasi yang sesuai dengan garis besar materi yang akan dijelaskan. Nah, sebisa mungkin kita sebagai guru harus menggunakan alat peraga agar dalam memberikan contoh agar mudah dipahami oleh anak, agar anak tidak hanya membayangkan saja tapi ia melihat contoh realnya seperti apa. Nah, yang kedua ada penyajian. Kedua adalah penyajian. Nah, menurut Mulyasa, tahun 2007 halaman 81, agar penjelasan yang diberikan dapat dipahami sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam penyajiannya, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahasa yang diucapkan harus jelas dan enak didengar, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan, tetapi dapat didengar oleh seluruh peserta didik. Jangan sampai guru menggunakan bahasanya tidak jelas. Maksud tidak jelas di sini misalnya terlalu keras atau mungkin terlalu pelan sehingga anak tidak nyaman ataupun anak tidak mendengarnya. Yang kedua, menggunakan intonasi sesuai dengan materi yang dijelaskan. Jangan sampai misalnya kita sedang membahas materi yang menyedihkan, materi yang mengharukan misalnya, tapi intonasi yang kita gunakan adalah intonasi yang gembira dan semangat. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan hindari kata-kata yang tidak perlu gitu, seperti itu kan merupakan kata-kata yang tidak perlu dan tidak ada artinya gitu. Nah, itu hindari kata-kata sebagai berikut. Hindari kata-kata yang tadi. Nah, yang keempat, bila ada istilah-istilah khusus atau baru, maka berilah definisi yang tepat. Artinya, jangan sampai guru memberikan definisi yang sulit dipahami oleh anak. Nah, yang kelima, perhatikan apakah semua peserta didik dapat menerima penjelasan, serta apakah penjelasan yang diberikan itu dapat dipahami serta menyenangkan dan dapat membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Nah, jika dirasa tidak dipahami oleh anak, maka guru perlu menjelaskannya kembali.
Selanjutnya ada hal-hal yang tidak baik dilakukan oleh guru pada saat menjelaskan. Yang pertama, menghadap papan tulis atau membelakangi siswa terlalu lama. Karena anak-anak itu harus melihat mimik muka atau ekspresi guru supaya bisa menarik perhatiannya. Jika guru terlalu lama menghadap papan tulis atau membelakangi siswa, maka siswa akan merasa bosan dan tidak fokus gitu. Yang kedua, menerangkan dengan terus-menerus sambil duduk di kursi. Nah, hal demikian merupakan hal yang sangat membosankan bagi anak, tidak dapat menarik perhatian anak seperti itu. Jadi sebaiknya guru tidak terus-menerus duduk di kursi, tapi sambil keliling-keliling. Tapi yang ketiga, mondar-mandir di depan kelas. Nah, tapi mondar-mandir terlalu sering juga tidak baik. Jadi sewajarnya saja. Karena ketika guru terus-terusan mondar-mandir di depan kelas, maka anak akan merasa pusing atau tidak fokus. Yang keempat, suara kurang keras. Nah, misalnya hanya terdengar oleh siswa yang berada di sekitar guru atau siswa yang duduk di belakang tidak dapat mendengar suara guru. Nah, sebaiknya suara guru itu harus keras, namun tidak terlalu keras juga gitu. Harus kira-kira harus menarik perhatian anak dan membuat anak nyaman, dan juga terdengar oleh semua anak yang ada di ruangan itu. Nah, selanjutnya adalah keterampilan menutup. Menurut Syam Bashril, dalam Hayati 2017, keterampilan menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Nah, dalam mengakhiri pelajaran ini, kegiatan yang dilakukan adalah dengan memberikan gambaran menyeluruh tentang semua materi yang telah dipelajari, mengetahui tingkat penyerapan anak terhadap materi, dan mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Menutup pelajaran dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang pokok-pokok materi yang dipelajari. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen dalam menutup pembelajaran. Yang pertama, meninjau kembali atau reviewing, dan yang kedua, mengevaluasi. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu meninjau kembali atau reviewing. Nah, setiap akhir pelajaran atau pada akhir penggal kegiatan, guru melakukan reviewing. Apakah inti pelajaran yang dipelajari anak tadi sudah dikuasai atau belum? Nah, reviewing ini terdiri dari dua aspek. Yang pertama, merangkum inti pokok pelajaran. Nah, kegiatan merangkum pelajaran ini dilakukan sepanjang proses pelajaran. Bila guru telah selesai menjelaskan suatu tema, guru merangkum bila guru telah selesai menjelaskan suatu bab atau pembahasan, maka guru merangkum sebentar apa yang telah dibicarakan sebelumnya, sebelum berganti pada topik yang baru. Nah, yang kedua, mengkonsolidasikan perhatian siswa pada masalah pokok pembahasan. Nah, ini dimaksudkan agar informasi yang diterimanya dapat membangkitkan minat dan kemampuannya terhadap pelajaran selanjutnya. Nah, bagian kedua adalah mengevaluasi.
salah satu cara untuk mengetahui apakah siswa mendapatkan gambaran yang utuh tentang suatu konsep yang diajarkan adalah dengan penilaian. Misalnya dengan memberikan kesempatan pada anak untuk mendemonstrasikan hasil karyanya. Selanjutnya, pentingnya menutup kegiatan pembelajaran menurut SAUD 2012 halaman 56 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui tingkat keberhasilan anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, dengan adanya kegiatan menutup, maka guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan tadi. Yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam memberikan kegiatan pembelajaran pada anak. Nah, poin 1 dan poin 2 ini saling berkaitan. Ketika guru sudah mengetahui tingkat keberhasilan anak, maka dengan demikian guru juga akan mengetahui tingkat keberhasilannya dalam memberikan kegiatan pembelajaran pada anak. Yang ketiga, membantu anak agar mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasainya dengan hal baru yang baru saja dipelajarinya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.